Untuk jumlah peserta ada 25, Pak. Perwakilan dari perusahaan atau mandiri? Fresh graduate, Pak. Ada juga yang sudah kerja. Jadi perwakilan dari perusahaannya? Untuk perwakilan perusahaan belum ada, Pak, di sini. Oh, belum ada. Oh iya. Ini hari keberapa, Mbak? Sudah hari kedua, Pak. Tadi pagi materi apa? Tadi pagi ada materi pesawat uap dan bejana tekan, Pak. Oke, makasih Mbak Ana kasih informasinya. Ya, baik, Pak. Ya, Assalamualaikum dan selamat siang buat teman-teman semua. Dengar suaranya ya? Dengar Pak, dengar Pak. Perkenalkan ya, nama Anwar, tempat lahir Bintang, kantor di PT Pemasaran Ketenagakerjaan nomor 1 Pale-Pale, tenaga keras Provinsi Sulawesi. Jabatan Pengusaha Ketenagakerjaan, Diklat Pengusaha Ketenagakerjaan, amal saya di Pinrang ya, nomor handphone 085 258 808 35. Jadi kalau ada yang mau di jaringan terkait dengan soalnya silakan dari teman-teman ya, jika nanti di lain tempat atau ada hal di luar pada saat kita sharing-sharing ya. Hari ini mungkin teman-teman sudah belajar terkait dengan pelaksanaan dan ketenagakerjaan ya, terkait dasar-dasar ketiga. Jadi hari ini kita berbicara terkait dengan kelembagaan di K3. Di kelembagaan ketiga ini kita berbicara dengan kelembagaan ya. Di kelembagaan itu ada berapa ini kita bahas, cuma saya fokus bahas nanti cuma 4 aja ya. Undang-Undang Tenaga Kerja ini hanya pengantar saja. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Pembangunan ketenaga kerja untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan pesertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak dasar pekerja buruh, untuk menjamin kesempatan serta pengakuan diskriminasi dasar. Ini hanya gambarannya terkait dengan perlindungan tenaga kerja dalam hal ini dalam peningkatan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta perlindungan tenaga kerja. Nah, di mana ini adalah hanya kompetensi dasar terhadap peserta diharapkan mampu memahami dalam melakukan penerapan persyaratan kelembagaan. Pembahasan kali ini adalah apa itu P2K3, apa itu ahli K3, apa itu PCK3, dan apa itu EK3N. Ya. Inilah yang kita akan bahas di sore hari ini. Dalam pembahasan ini nanti kita banyak sharing dan ini ya, artinya apa kalau sementara ini bisa kita aja tanyakan langsung ya teman-teman. Kita banyak diskusi aja. Karena kalau menjalan terus ini pasti terkadang kita suasana atau jam ini jam-jam di mana kita butuh kadang mata tidak bisa diajak kompromi. Ya. Nah, kita langsung bahas terkait dengan P2K3 dan K3. Kita bahas apa sih itu P2K3 dan apa itu K3. Apa fungsi dari P2K3? Urusan apa aja yang bersyarat dengan K3. Kita bahas terkait dengan P2K3. Nah, latar belakang ini adalah untuk mencegah terjadinya gangguan keselamatan dan kesehatan pekerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas. Untuk meringankan beban tugas pengusaha atau pengurus khususnya dalam bidang K3 perlu dibentuk P2K3. P2K3 adalah wadah kerjasama antara unsur pimpinan perusahaan dan tenaga kerja dalam menangani
masalah kartu jadi. Inilah jadi latar belakang kenapa harus ada P2K3. Kenapa harus ada ahli K3. Ya. Untuk mencegah terjadinya gangguan keselamatan dan keselamatan kerja, rangka meningkatkan efisiensi dan berkelas tenaga. Untuk meringankan beban tugas pengusaha atau pengurus, khususnya dalam bidang K3, perlu dibentuk P2K. Ya. Ini konteksnya adalah mendasari bagaimana meringankan beban tugas pengusaha. Dan perlulah dibentuk atau kelembagaan P2K3 di tempat. P2K3 itu adalah wadah atau suatu forum di mana kerjasama antara unsur pimpinan perusahaan dan tenaga kerja dalam menangani masalah K3 di perusahaan. Jadi suatu kelompok atau suatu lembaga di dalam suatu perusahaan itu bagaimana menangani masalah K3 di perusahaan. Ya. Jadi teman-teman sudah tahu ya apa itu P2K3. Kenapa harus ada P2K3? Ya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja. Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Keselamatan Kerja serta tata cara penunjukan ahli keselamatan. Jadi P2 adalah Panitia Pembinaan Keselamatan dan Keselamatan Kerja, itulah P23. Permenaker Nomor 2 Tahun 92 tentang tata cara penunjukan dan kewajiban dan kewenangan ahli keselamatan dan keselamatan kerja. Juga regulasi yang mendasar dari terkait dengan ahli. Nah, pengertian adalah tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja melakukan suatu pekerjaan atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber-sumber bahaya. Nah, di tempat kerja yang mau terbuka, mau tertutup, mau bergerak, tidak bergerak, di mana ada tenaga kerja melakukan pekerjaan atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, di mana terdapat sumber-sumber bahaya. Nah, itu adalah tempat kerja. Nah, kalau pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya berdiri sendiri. Jadi, pengurus orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagian yang berdiri sendiri. Nah, itu manajer, pimpinan unit, pimpinan cabang. Hanya yang level dia mempunyai tanggung jawab sendiri di suatu perkantoran atau tempat kerja. Divisi-divisi itu adalah pengurus. Ahli keselamatan dan keselamatan kerja adalah yang ahli K3. A dan 3. Ahli keselamatan dan kerja adalah tenaga teknik yang berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja atau Kementerian Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-Undang Keselamatan. Ya. Jadi ini apa itu ahli K3? Adalah orang yang mempunyai keahlian khusus di luar dari Kementerian Ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-Undang Keselamatan Kerja. Kenapa? Karena pegawai pengawas tidak bisa ada di setiap saat di tempat kerja, maka perlu melakukan penunjukan di luar dari struktur kementerian yang untuk ahli K3 sebagai orang yang bertanggung jawab langsung mengawasi pelaksanaan tertaatinya Undang-Undang Keselamatan Kerja di tempat kerja di mana dia ditempatkan. Ya, itu adalah A3. Kemudian direktur adalah pejabat ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan Undang-Undang Keselamatan.
pengusaha, pengurus wajib membentuk P23. Ini wajib. Nah, baru kalau wajib itu tidak boleh tidak. Anggotaan P23 bersifat bipartit, terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Ketua P23K adalah pimpinan perusahaan. Ya, yang bersifat ketua adalah pimpinan perusahaan. Sekretaris P23 adalah ahli K3 dari perusahaan yang bersangkutan. P23 dibentuk oleh pengusaha atau pengurus dan disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Menyampaikan laporan kegiatan P23 sekurang-kurangnya 3 bulan sekali kepada Menteri. Jadi di sini setiap tempat kerja wajib membentuk P23 dengan kerja tertentu. Anggotaan P2K3 itu bersifat bipartit, terdiri dari pengusaha, pekerja, ya, dengan unsur ketua, sekretaris, dan anggota. Nah, di mana ketuanya adalah pimpinan perusahaan atau pengurus perusahaan. Kemudian sekretarisnya itu adalah ahli K3, tidak, ya. Jadi yang bisa jadi sekretaris P2K3 itu yang memiliki sertifikat sebagai ahli K3 ya. Jadi teman-teman nanti ini adalah bisa jadi sekretaris P2K3. Tempat kerja yang wajib P2K3. Kita bekerja ya. Tadi itu adalah semua kerja dengan kerja tertentu. Inilah yang dimaksud tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih. Ya, di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih. Seperti ini wajib untuk P2K3. Tempat kerja atau pengusaha ngurus ya mempekerjakan kurang dari 100 akan tetapi menggunakan bahan proses dan instalasi yang mempunyai resiko yang besar akan terjadi peledakan, kebakaran, keracunan, dan penyinaran radioaktif. Ya, jadi yang tadi itu di atas adalah 100 orang atau lebih, itu sudah wajib. Nah, bagaimana kalau yang kurang dari 100 orang? Dia diwajibkan apabila dia menggunakan bahan atau proses instalasi mempunyai resiko yang besar. Ya, resiko bahan besar. Jadi walaupun dia kurang dari 100 tapi rasionya mempunyai resiko besar, maka dia wajib P2K3. Syarat keanggotaan P2K3. Syarat keanggotaan ya. Bukan lagi syarat P2K3. Tadi ini adalah syarat yang wajib P2K3. 100 orang ke atas itu wajib. Tapi kalau kurang dari 100 orang yang memiliki potensi bahaya, itu juga wajib. Ini syarat keanggotaan. Ya. Jumlah tenaga kerja di atas dari 100 orang, maka jumlah anggotanya sekurang-kurangnya 12 orang, terdiri dari 6 orang yang mewakili pengusaha atau pengurus, 6 orang mewakili tenaga kerja. Ini sekurang-kurangnya, nanti bisa lebih dari 12. Kemudian jumlah tenaga kerja antara 50 sampai 100 orang, maka jumlah anggotanya sekurang-kurangnya 6 orang, terdiri dari 3 orang mewakili pengusaha dan pengurus, 3 orang mewakili tenaga kerja, 3 orang. Nah, jadi di sini kalau dia jumlah tenaga kerja 50 sampai 100, berarti 6 orang minimal, lebih boleh. Jumlah tenaga kerja kurang dari 50 dengan tingkat bahaya besar, maka jumlah anggotanya sekurang-kurangnya 6 orang. Ini sama tadi. Yang kedua, 50 sama 100. Sama. Walaupun dia kurang dari 50, tetapi dia memiliki tingkat bahaya
besar. Ya. Nah, susunannya sama tadi yang 50 sampai 100. Nah, jumlah tenaga kerja kurang dari 50 orang dalam kelompok individu kecil, maka jumlah anggotanya sekurang-kurangnya 6 orang yang mewakili perusahaan. Artinya kelompok individu kecil kurang dari 50 orang tapi masih dalam potensi bahaya berat. Ya. Tapi dia kelompok individu kecil. Artinya dia banyak tenaga kerjanya hanya 10, ya. Tapi dia menggunakan bahan yang bahaya. Jadi teman-teman sudah paham ya? Anggota P2K3 ya? Udah ya? Jadi kalau ada yang tanya aja ya, kita sharing. Ya banyak diskusi aja. Nah, tugas pokok, ya, tugas pokoknya adalah memberikan saran dan pertimbangan di bidang K3 kepada pengusaha atau pengurus pekerja diminta maupun tidak. Gitu ya. Kalau terjadi, wajib kita hukumnya memberikan saran pada pengurus apabila ada usulan dari anggota bahwa ada potensi bahaya yang bisa terjadi apabila tidak dilakukan pencegahan, dapat berubah fatal, apakah itu kebakaran, apakah itu kerja, apakah itu kebakaran, apakah itu membuat cedera atau membuat rusak, itu perlu disampaikan, diminta maupun tidak, ya, karena ini terkait dengan insiden. Fungsinya adalah menghimpun dan mengelola data K3. Nah, di sini menghimpun artinya menampung semua data dan diolah, bikinkan yang mana yang prioritas yang perlu dilaksanakan. Dan kemudian mendorong peningkatan penyuluhan K3, infeksi K3, pelatihan K3, penelitian K3, ya, membantu pimpinan menyusun kebijakan K3. Bagaimana kita melakukan penyuluhan K3? Teman-teman P2K3 adalah melakukan penyuluhan bahwa setiap tempat kerja, setiap pekerja itu wajib menggunakan APD sesuai dengan yang dibutuhkan. Wajib kita mensosialisasikan bagaimana kita berbudaya K3 di tempat kerja hingga kita terhindar dari namanya penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Ya. Apa gunanya infeksi? Ya, artinya di sini adalah melakukan pemeriksaan guna memastikan apa yang kita sampaikan, apa yang kita komunikasikan, apa yang kita kampanyekan terkait K3 ini dipatuhi, dilaksanakan atau tidak. Ya. Nah, berdasarkan hasil penelitian ternyata masih banyak yang belum paham apa yang kita sampaikan, maka perlu ada pelatihan. Pelatihannya contoh apa? Contoh, kita sering lihat apa ya teman-teman? Lihat di kantor-kantor di sini ada apa namanya tabung merah. Nah, kalau paling sering kita dapat di SPBU lah, pasti ada itu tabung merah di yang dipasang. Itu ada apa? Nah, kita lakukan pelatihan bagaimana cara penggunaan alat tersebut. Jangan sampai hanya satu orang yang mengetahui penggunaannya. Contoh, hanya security yang tahu atau hanya sekedar operator yang tahu. Apabila terjadi di sini, kita tunggu si A dulu, kita tunggu si B dulu. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Nah, tidak perlu ada pelatihan. Sehingga semua karyawan di sana itu kita anggap bisa melakukan pemadaman apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau minimal bisa mengoperasikan alat tersebut untuk melakukan pencegahan aksi yang lebih besar. Nah, setelah kita lakukan pelatihan, ada kan penelitian lagi.
itu saat kesehatan kerja, ekonomi dan kerja. Ini dalam rangka melakukan pencegahan namanya penyakit akibat kerja. Perantaunya hanya kecelakaan kerja karena adanya suatu insiden. Tapi kalau penyakit akibat kerja itu dapat dideteksi apabila dilakukan pemeriksaan kesehatan. Contoh, kenapa di perusahaan itu mempersyaratkan kita harus ada surat keterangan sehat. Tapi awal, kenapa? Untuk diketahui kita dan sebelum bekerja dalam kondisi tidak ada gangguan. Makanya di peraturan perusahaan terkait dicantumkan terkait dengan pemeriksaan kesehatan berkala. Biasanya dilakukan minimal 6 bulan sekali atau maksimal 1 tahun kali. Kenapa? Untuk mengetahui apakah dalam setahun ini, rentang waktu 1 tahun ini, ada gejala-gejala yang dapat berdampak dalam kondisi kesehatan. Contoh, dari bagian produksi, bagian mesin, mempunyai di mana ada getaran, ada kebisingan. Nah, sehingga dia dilakukan penelitian berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, dia terdapat gangguan pendengaran, ada kekurangan fungsi di pendengaran sekian persen, maka Liga 3 disebut dalam P2K 3 ini melakukan penelitian apa yang menyebabkan sehingga dia mengalami namanya kekurangan fungsi dalam pendengaran. Dilakukanlah pengujian lingkungan kerja, penelitian lingkungan kerja, baik itu kebisingan, baik itu debu, baik itu cara kerja ergonominya, teknik perusahaannya, ya. Kenapa? Untuk mengetahui kondisi penyebab. Sehingga apabila kita sudah mengetahui kondisi penyebab, maka dapat dilakukan pencegahan sehingga tidak berdampak yang lebih parah dan menimbulkan varian tenaga kerja yang lain. Contoh, ternyata pekerja di sana tidak boleh melebihi 8 jam bekerja dengan suara dan kondisi kebisingan melebihi dari 85 desibel. Nah, dapat bekerja dengan menggunakan APD yang diuntukkan. Seperti itu ya, lakukan penelitian. Jangan sampai kita bekerja usia 20 tahun sampai usia 50 tahun usia pensiun. Uang yang kita kumpulkan dalam kerja itu, usia pensiun kita gunakan untuk berobat. Coba kita lihat ya, sekarang orang asing ke Indonesia dalam usia 50 tahun ke atas, 56 tahun sampai 60 tahun itu, dia rata-rata fit dengan kondisi kemana? Tempat objek wisata. Kita temukan di Bali, kita temukan di mana ya? Tempat-tempat. Lalu dia ya. Tapi coba kita lihat orang Indonesia. Umur 60 tahun, usia pensiun. Banyaknya kemana? Singapura, Malaysia. Tapi kita cari di mana? Di rumah sakit. Kenapa tidak pernah kita perhatikan aspek K3 dalam bekerja?
P2K3 melakukan identifikasi masalah K3. Itu kegiatannya ya. Pendidikan dan latihan K3, yang sidang, rekomendasi K3, audit K3, analis dan mengolah data kecelakaan, pelaporan kegiatan K3. Inilah kegiatannya. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah artinya mencari sumber-sumber bahaya yang dapat terjadi atau dapat menimbulkan namanya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pendidikan dan latihan adalah untuk peningkatan SDM, peningkatan. Contoh, teman-teman menemukan teman bekerja menggunakan alat pesawat angkut, tapi operator yang mengoperasikan belum memiliki lisensi K3 atau belum memiliki lisensi sebagai operator, maka perlu lakukan pendidikan atau latihan K3. Ya, karena memang isi aturan mengatakan dilarang dioperasikan apabila belum lisensi. Sidang-sidang ini adalah dalam rangka melakukan namanya hasil dari usulan hati teman-teman dari identifikasi masalah, rekomendasi dari hasil sidang, dikeluarkan rekomendasi. Dari rekomendasi ini telah dikeluarkan auditnya, hasilnya. Dari audit buatkan analisa, pengolahan data kecelakaan. Dari itu buatkan laporan kegiatan P2K3. Itulah kegiatan P2K3. Sekarang kita masuk ke sidang-sidang P2K3. Dibahas adalah masalah K3. Masalah khusus itu adalah kait dengan masalah analisis kecelakaan serta rekomendasi penanganannya. Masalah membahas hasil evaluasi, persentase kinerja perusahaan dan kontraktor jika bidang K3, menyusun rekomendasi, perbaikan program kerja yang telah ada, menyusun rekomendasi terkait masalah K3 lingkungan, menyusun pendidikan dan pelatihan dan lain-lain. Itu ya, terkait dibahas dalam sidang-sidang. Inventaris masalah adalah peralatan, tenaga kerja, lingkungan. Ini 3. Jadi objek perhatian dari teman-teman sebagai ahli K3 nantinya di perusahaan. Nah, jadi ada 3 jadi. Peralatan, bagaimana tenaga kerjanya, bagaimana lingkungannya. Jadi itu cuma di sini. Identifikasi dan inventarisasi sumber bahaya penyakit atau kerja itu tindakan pengendalian dan mencegah kecelakaan kerja dan penyakit. Masalah yang berkaitan dengan peraturan, masalah yang berkaitan jaminan kerja terhadap masyarakat umum. Jika menemukan sumber bahayanya, lakukan tindak pengendaliannya untuk pencegahannya. Ya, jangan sampai nanti terjadi melakukan pencegahan, ya. Hanya untuk kenali sumber bahayanya. Setelah kenali dapat sumber bahayanya, cari tahu cara pencegahannya. Sedang patroli. Tindakan untuk mengetahui kondisi dan riwayat dari peralatan dan bahan melalui sistem pencatatan. Tujuannya untuk memperoleh gambaran kondisi yang ada sebagai bahan koreksi dan masukan untuk tindakan selanjutnya. Ini dalam rangka terkait dengan seleksi atau dan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi riwayat dari peralatan melalui sistem pencatatan. Kenapa? Kita mengetahui dari ini tahun ke tahun ada catatan sehingga riwayatnya kita tahu riwayat peralatan ini. Sehingga bisa memudahkan kita mengetahui kondisinya. Sehingga kita bisa mudah mengeluarkan suatu koreksi atau masukan untuk tindakan selanjutnya. Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman masalah K3, maka perlu melakukan penyuluhan, ceramah K3, pelatihan APAR kebakaran, training P3K, penggunaan APD, tanggap daruratan, pekerjaan kemudian, ruangan terbatas, ya. Ini yang perlu kita lakukan peningkatan SDM-nya. Bagaimana kita melakukan ceramah? Bagaimana kita melakukan penyuluhan K3 di tempat kerja? Lakukan pelatihan cara penggunaannya, training terkait dengan penolongan pertama. Bagaimana penggunaan APD yang benar? Bagaimana apabila
space Pak. Ya. Confined space. Nah, oke. Ada lagi? Ruang terbatas itu ya tadi ya disampaikan oleh Pak Ayub ya. Kemudian lebih gambaran lebih detailnya yang biasa kita tahu di Pertamina ada tangki timbun, ya itu mau dibersihkan. Orang masuk ke dalam itu terbatas dalam itu ruang terbatas ya. Itu contoh lebih detailnya ya. Apa tadi disampaikan Pak Ayub adalah masa kerennya. Ya, kalau saya sampaikan ini lebih gampang ditahu yang mana terbatas itu. Tadi contoh di Pertamina ada tangki timbunnya yang mau dibersihkan. Kita turun ke bawah membersihkan itu perlu menggunakan APT. Jangan sampai karena di bawah itu adalah zat beracun. Jangan sampai cuma turun saja lah. Kita tahunya dan naik bukan talinya tapi sisa dia satu. Karena kita dengar di daerah Makassar itu kan, biasa di daerah Maros kalau nggak salah ya, ada yang meninggal mengerjakan kerjaan yang luar terbatas. Itu sebelum kita bekerja, analisis potensi bahaya yang ada, kira-kira apa yang kita lakukan sudah pencegahan jika mengetahui kondisi yang ada pun sebelum kita melakukan suatu pekerjaan. Namanya resiko, tidak ada yang tahu, ya. Apapun dan dimanapun dan siapapun bisa terjadi kapan saja. Tapi alangkah baiknya kita lakukan pencegahan dengan cara mengetahui, menganalisa potensi bahaya yang ada. Penelitian karakteristik bahan-bahan yang berbahaya, mempelajari alat pengaman, alat pelindung diri, ini kan desain operasional, penelitian medis, hal-hal khusus bagi pekerja, akibat medis dari bisnis. Bagaimana bahan-bahan berbahaya di sana? Bagaimana alat pengamannya di sana? Bagaimana PD-nya? Jadi desain operasionalnya bagaimana? Kemudian medisnya, bagaimana harus terkait penyakit bekerja? Bagaimana penanganannya? Bagaimana cara pengetahuannya? Bagaimana cara pencegahannya? Akibat medis dari kecelakaan. Setelah terjadi suatu insiden, bagaimana kondisi? Apakah dia mampu bekerja di bidang ini? Atau bagaimana kira-kira posisinya tepatnya bisa bekerja di bagian mana? Nah, ini program kerja PDOK 3. Mengevaluasi cara kerja dan proses lingkungan kerja, menentukan tindakan koreksi dan alternatif terbaik, mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap K3, penyebab timbulnya kecelakaan dan penyakit kerja, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan, membangun penyuluhan penelitian ya, dan seterusnya. Ini adalah yang bisa saja berubah dan bisa saja bertambah sesuai dengan kondisi di perusahaan kita nantinya ditempatkan. Ya. Mana kita bekerja, bisa kita bikin program-program kerja yang lebih unggul lagi. Rapat PDOK 3 diadakan dengan para wakil bagian PDOK 3 dari setiap bagian unit kerja yang ditunjuk sebagai anggota PDOK 3. Jadi dari 12 itu dari di atas maksimal itu rapat anggotanya. Anggota yang ditunjuk itu terdivisi di bagian-bagian sehingga yang bisa mampu mengetahui apa sih di dalam permasalahan yang ada. Ya. Rapat PDOK 3 minimal dilaksanakan setiap bulan. Rapat tersebut akan membahas antara lain masalah K3 yang diperoleh oleh para karyawan yang belum selesai dipecahkan, tidak lanjut hasil penyelidikan kecelakaan dan insiden terjadi di pabrik atau sekitarnya, tindakan lanjut hasil pemeriksaan patroli dan audit yang dilakukan periode sebelumnya, tinjauan ulang program K3 dengan lingkungan dan pelatihan dan kompetensi para personil dan lainnya berhubungan dengan K3 dan ini adalah pembahasan dan bisa saja berubah sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan hasil yang ada di perusahaan kita bekerja. Nah, pembinaan itu dari intern mau internal. Intern personil program internal. Seminar, karya khusus dan studi tour. Ya, program seminar, karya khusus tour artinya melakukan perbandingan studi banding. Kemenaker kunjungan pegawai pengawas dan memberi laporan dari kegiatan dari
tadi saya katakan adalah ketua atau wakil ketua, sekretaris atau anggota. Ya. Nah, ketua P23 tadi bisa sampaikan pimpinan perusahaan atau salah pimpinan perusahaan atau kelompok. Nah, sekretaris P23 adalah ahli K3 di perusahaan. Anggota P23 unit kerja masing-masing yang memiliki pengetahuan teknis dan mengenal tempat kerja serta memahami masalah kerja. Tugasnya ketua apa? Wakil ketua apa? Memimpin rapat pleno menentukan langkah-langkah pertanggung jawaban terkait monitor dan evaluasi pelaksanaan. Ya. Kalau tugasnya wakil ketua adalah sebagai wakil ketua dalam melaksanakan tugas dengan ketua berhalangan. Sekretaris membuat undangan rapat dan notulen, mengelola administrasi suatu P23, memberikan bantuan dan saran yang bukan seksi-seksi, membuat laporan anggota, melaksanakan program yang telah ditetapkan, melaporkan kegiatan pada ketua. Peran ahli K3. Nah, sebagai sekretaris pada P23 di lini fungsional, follow-up, rekomendasi atau saran dan perkembangan yang telah disepakati kedua belah pihak di lini struktural. Inilah peran teman-teman. Ya. Kewajiban dan kewenangan ahli K3. Masuk ya sebagai kewajiban ahli K3. Kewajiban dari teman-teman nantinya apabila sudah akan lulus menyandang gelar sebagai ahli K3. Ya. Membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundangan K3 sesuai dengan bidang yang ditentukan. Ini sudah ditentukan sesuai dengan SK penunjukan. Memberikan laporan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai keputusan penunjukannya, itu tiap 3 bulan atau ditentukan lain bagi ahli K3 umum setiap selesai memberikan jasa bagi ahli K3 yang berada pada perusahaan jasa. Merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan, instansi, dan dapat berhubungan dengan jabatannya. Ya, itu adalah kewajiban dari teman-teman. Ya, ada kewajiban, ada kewenangan. Kewenangan ahli K3 adalah memasuki tempat kerja sesuai dengan penunjukannya, meminta keterangan atau informasi mengenai pelaksanaan syarat-syarat K3 tempat kerja sesuai dengan penunjukannya, monitor, memeriksa, menguji, menganalisa, mengevaluasi dan memperbaiki persyaratan serta pembinaan K3 meliputi keadaan kapasitas tenaga kerja, keadaan mesin pesawat, alat kerja, instalasi serta peralatan lainnya, bahan-bahan, proses produksi, sifat pekerjaan, cara kerja, lingkungan kerja. Itu adalah kewenangan ahli K3. Berapa peraturan yang mengatur standar kompetensi K3? Dan ini hanya gambaran kecil aja, dan ini adalah masih banyak bisa teman-teman download di JDHI Kemenaker. Itu banyak regulasi terkait bidang K3. Semua regulasi yang terbaru yang lama ada bisa di teman-teman download di sana. Nah, tantangan untuk pengawasan K3, ya, ada namanya pesawat tua, pindah tekan, pesawat angkatan, pesawat non produksi, pesawat listrik, petir, tangguhan kebakaran. Pesawat uap itu kayak Weller, ya, Weller, pindah tekan itu lagi timbun, ya. Pesawat angkatan kutub, pen, forklift, pokoknya yang, ya. Kalau produksi itu pesawat penggerak umum jenis genset, turbin, open, pokoknya yang berproses produksi. Ya. Kalau listrik itu terkait dengan lift, ya, operator, ya, penyalur petir, ya, tangguhan kebakaran itu terkait dengan alpar, hidran, smoke detector, posisi jenisnya itu adalah sebagai kering kebakaran. Program kerja di meeting dari masalah K3, ya, sudah tadi saya sampaikan, ya, catatan K3 sudah terjadi evaluasi, bertanggung jawab penelitian, ya. Itu program kerja dan bisa saja sesuai dengan apa yang kita tentukan di perusahaan masing-masing. Ini adalah jabatan ini bisa saja hanya bertambah, hanya yang kemarin aja bisa kita, itu ada auditor K3, ya, kesehatan kerja, industri, teknologi, ergonomi, kedokteran kerja, ahli kebakaran, tenaga perawat, ya, operator itu boiler, kren, kopling, gelas, isi listrik, isi lift, isi kebakaran, isi uap, penyakitan, kimia, tangkap-tangkut dan lain-lain yang tidak bisa kita berjuang perkembangan zaman, ya.
terkait dengan P2K3. Nah, yang mana rekomendasi, yang mana laporan lah. Rekomendasi itu ruang lingkup kita, laporan itu yang keluar ya. Nah, ini bentuk pembuatan rekomendasi. Nah, potensi bahaya potensinya apa, kemungkinan kecelakaannya, rekomendasinya apa. Ya. Nah, contoh kali ini, banyak ditemukan hal seperti ini, kira-kira dituangkan rekomendasi potensi bahaya apa, kemungkinan kecelakaannya apa, rekomendasinya apa. Ya. Dan laporan. Contoh simulasi pemadam kebakaran bagian personalia. Itu contoh ya. Pada tanggal 8 Maret 2022 telah dilaksanakan simulasi pemadam kebakaran di tempatnya di mana, di bagian personalia. Itu contohnya. Nah, sekarang saya mau bisa teman-teman siapa kira-kira yang bisa membuat rekomendasi di sini. Kira-kira dari gambar ini, buat teman-teman lihat kan saya analis gambarnya. Kira-kira apa sih potensi bahaya yang ada di sana dan rekomendasinya apa? Silakan siapa yang bisa? Izin Pak, Ya silakan Pak Yuk. dengan gambar ini, yang pertama, yang orang yang paling atas ini, potensi bahayanya bisa terjatuh Pak. Ya. Nah, terus rekomendasinya untuk supaya tidak terjatuh dipasangkan handrail, kemudian untuk menggunakan apa sih namanya, body harness. PD. Ya Pak. Ya. Oke, makasih Pak Yuk. Ada tambahan dari teman-teman yang lain lagi silakan. Tadi Pak Yuk itu bahwa ada potensi bisa terjatuh. Rekomendasinya itu segera menggunakan pengaman, dalam hal ini adalah body harness atau APD. Dan yang lain kira-kira apa lagi nih? Ini bagaimana teman-teman sebagai ahli K3 nih menemukan tempat kerjanya, menemukan hal ini. Kira-kira rekomendasinya apa yang dituangkan? Apa potensi bahayanya dan apa rekomendasinya? Saya Pak, Ya silakan Pak. itu kalau saya lihat dia tidak memakai sepatu sama sarung tangan. Ya, Itu disarankan bisa untuk memakai sepatu sama sarung tangan karena tadi kan body harness sudah di sama Pak siapa yang ayo. sama helm mungkin. Ya. Oke, jadi menggunakan sepatu, sarung tangan, dan helm. Rekomendasinya ya, karena bisa Iya. dia terjatuh. Dan juga dia memegang kabel, mungkin pakai sarung tangan Ya. yang Ya, jadi dia menggunakan sarung tangan karena ditakutkan ada arus listrik yang masih melekat ya, yang mengaliri kabel tersebut sehingga bisa tersengat arus listrik. Oke, makasih. Mungkin ada yang lain teman-teman. Nah, silakan yang lain lagi, silakan. Saya Pak, Ya, silakan Pak. yang mungkin Pak terkait yang saya lihat Pak kondisi cuaca sih Pak, cuaca yang lagi nggak memungkinkan, potensi hujan itu ada, jadi alat pelindung diri itu harus dilengkapi safety. Jadi faktor cuaca karena kelihatan gambarnya agak mendung, bisa saja hujan ya. Ya Pak. Jadi dilengkapi alat pelindung diri begitu. Ya oke, makasih Pak. Ada lagi yang lain yang lebih sempurna lagi? izin Pak. Ya silakan Pak. Ya. Ya, penggunaan pemanjatan gitu Pak, menggunakan tangga atau menggunakan mobil yang untuk mengangkat, saya nggak tahu apa namanya tuh. Saya pernah lihat. Ya, yang biasa lihat mobil yang lampu jalan begitu ya, yang bisa Iya, lihat di Pak. atas orang gitu ya. Iya Pak. Kemudian Ya seperti itu. Ya oke. penggunaan ini Mobil Pak, kren. mobil kren. Penggunaan ini Pak, apa sih namanya, baju apa tuh Pak yang mungkin penggunaan baju yang anti aliran listrik itu Pak. Oh bukan anti peluru ya? Bukan. Bukan ya? Anti apa itu? Anti listrik ya?
Oke, silakan teman-teman yang lain lagi. Ada lagi? Jadi di sini apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi itu semua adalah benar ya. Memastikan semua potensi yang ada. Jadi di sini kemudian bisa saja kita terjatuh, bisa saja terjatuh, bisa saja kita namanya musibah tidak yang tahu, tapi namanya suatu pekerjaan yang perlu kita analisis pertama sebelum bekerja adalah memastikan potensi bahaya yang ada. Pertama, memastikan listrik padam, aliran listrik yang sana memastikan itu tidak ada aliran lagi. Yang kedua, bagaimana kita memastikan karena tidak jalan, maka memastikan kendaraan yang lalu lalang itu ada tanda. Yang kedua, bagaimana memastikan sistem ini apakah dia memiliki kompetensi terkait dengan pekerja ketinggian. Yang ketiga, bagaimana dengan APD yang digunakan? Apakah sudah standar? Inilah rekomendasi yang perlu kita pastikan. Jangan melakukan suatu pekerjaan apabila sebelum menganalisis potensi bisa terjadi. Sehingga bisa kita lakukan waktu pencegahan. Jadi saya anggap teman-teman ini sudah bisa mengatasi dalam potensi bahaya yang ada ya. Jika nanti teman-teman ditugaskan di suatu tidak ada kopi ya dari jadi ada kopi kan ini Mbak Hana gimana, ada kopi nggak buat teman-teman ini? Pokoknya sudah jam-jam kopi kalau begini ya. Yang Mbak Hana nggak dengar ya? Atau lagi pesan kopi? Sampai sini ada teman-teman yang mau ditanyakan, silakan. Lanjut ya, kalau udah ada. Nah ini tadi sudah ya, sudah tadi pengertian terkait dengan Liga 3 ya. Nah tadi seperti yang khusus ya. Pegawai pengawas itu pegawai teknis yang bergerak dari kementerian. Tadi sudah ya. Jadi kebedaannya sama-sama posisinya teman-teman dan pengawas. Cuma bedanya teman-teman adalah di luar dari kementerian dan ya. Ini gambarannya. Jumlah ahli Liga 3 yang melakukan pengawasan langsung di perusahaan saat ini. Laku tenaga pendamping pengawas di perusahaan petugas saat Liga 3. Jumlahnya adalah 26.540 untuk ahli Liga 3 umum. Ya. Ahli Liga 3 bidang listrik itu 4.716. 62 ahli Liga 3 di bidang ventilator dan eskavator. 109 ahli Liga 3 di bidang pesawat angkatan. 469 ahli Liga 3 di bidang kimia. 1.050 dokter pemeriksa tenaga kerja kesehatan dan 3.403 ahli Liga 3 di bidang konsumsi. 63 ahli Liga 3 di pesawat dan produksi. 2.193 penanggulangan kebakaran ya. Jadi itulah jumlah personil dari jumlah ahli Liga 3 yang ada di Indonesia saat ini. Dan belum termasuk data dari teman-teman yang saat ini sedang berjalan ya. Nah, profil data kecelakaan kerja tahun 2020. Nah, data perusahaan penerima penghargaan Sangga 3 sampai tahun 2020. Dan kemudian data perusahaan penerima penghargaan kecelakaan nihil sampai tahun 2020. Data perusahaan yang berhasil penghargaan P2 dan HP dan ASD ya. Ya. Ini aja gambaran saja saya sampaikan. Kondisi saat ini di mana jumlah perusahaan itu 2.552.880 jumlah perusahaan. Kemudian jumlah perusahaan besar itu sekitar 22.690. Sedang 42.750, kecil 187.443.
174 orang. Maka perlu ada ahli K3 yang membantu di perusahaan. Cara penunjukan ahli K3 berdasarkan Permenaker nomor 2 tahun 92. Nah, ini terkait dengan ahli K3 itu nanti bisa lari ke perusahaan atau perusahaan jasa K3. Ya, dan ahli K3 ya, bisa lari ke perusahaan atau industri, bisa juga ke perusahaan jasa K3. Nah, tata cara penunjukan ahli K3 berdasarkan persyaratannya pasal 3 di bawah 2 itu S1 tambah pengalaman 2 tahun. Jarang mudah untuk pengalaman 4 tahun. Sehat, program baik, kerja penuh, lulus seleksi dan tim penilai. Ini permohonan ya, dan ini teman-teman sudah buat semua ya. Di PT IJS yang mengusulkan. Cara penunjukan pasal 7. Nilai pasal 5 dan 6. Itu panjangannya adalah 3 tahun dapat diperpanjang dan dapat dicabut. Jadi lisensi itu berlakunya 3 tahun ya. Ini mekanisme penunjukan Liga 3. Permohonan tertulis ya. Jadi lampirannya adalah supaya pengalaman sehat ya. Ini teman-teman diminta bedakan tim penilai. Administrasi kemampuan teknis timbangan ya. Layak atau tidak ya. Bisa atau tidak. Jadi kan lulus 3 nanti ya. Mekanisme penunjukan Liga 3 kemampuan teknis di pasal 6 ayat 2. Investigasi evaluasi penilaian masalah. Ya, bagaimana melakukan investigasi, evaluasi, bagaimana melakukan pengendalian masalah ya. Nah, perpanjangan menunjukkan Liga 3 sesuai prosedur. Salinan SK penunjukan, evaluasi, khusus pimpinan, rekapitulasi laporan, timnya dapat menguji kembali. Ya. Makanya laporannya diperbaiki. Pencabutan SK berdua dari pasal 8 tidak berlaku operasi, mengundurkan diri atau meninggal dunia. Itu tidak berlaku ya. Cabut melanggar peraturan K3. Lahan membuka asli. Itu bisa dapat dicabut. Kewajiban dan kewenangannya sesuai dengan pasal 9 itu melaksanakan sesuai dengan SK ya. Laporan kemenangkan cukup di PDK 3 3 bulan, 3 setiap pemeriksaan. Jadi ahli K3 di PDK 3 3 bulan, ahli K3 di PDK 3 setiap pemeriksaan. Pemutusan ke Kementerian Provinsi atau di PNK. Kewenangannya berdasarkan pasal 10 masuk ke tempat kerja. Tadi saya sudah minta keterangan termemeriksa ya. Tempat kerja ya. Apa yang saya sampaikan tadi. Nah, laporan ahli K3 itu laporan perencanaan pemeriksaan persetujuan ini untuk ahli K3 di PDK 3 ya. Laporan perencanaan pemeriksaan kegiatan, laporan kegiatan, izin pengesahan dan sertifikat itu larinya ke pengawas spesialis. Ini untuk yang bergerak di bidang PCK 3 nantinya ya. Isi laporan rencana pemeriksaan, jadwal pemeriksaan, objek pemeriksaan ini untuk ahli K3 di PCK 3. Nah, ini adalah contoh sertifikat teman-teman nantinya. 4 hari depan, sertifikat ahli K3 umum ya. Ini 4 dari belakang. Nah, di sini kurikulum yang diikuti ya. Ini SK penunjukan teman-teman. Ini SK-nya adalah berlaku selama 3 tahun. Dan ini SK-nya. Ini nampak dari belakang. Kewajiban ahli keselamatan kerja ada ya. Ini contoh lisensi. Ini contoh rencana. Ini kartu teman-teman nanti. Jadi ada 3 yang dapatnya. Ada sertifikat, ada SK penunjukan, ada kartu lisensinya, ada juga rencana. Ya. Kalau yang di atas itu menempel di baju. Kalau itu yang di bawah itu biasa menempel sebagai rencana. Kayak di ini ya, ini. Ada namanya nih. Teman-teman itu ada nanti